Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang memorandum kredit catering Nyonya Yatno. Nah, di sini saya tidak sendiri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iqbal Ibrahim dengan NIM 2019-210-713 dan rekan saya Cindy Pramitasari dengan NIM 2019-210-735. Lalu, rekan saya yang selanjutnya yaitu Konita Indraswari Putri dengan NIM 2019-210-742. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari memorandum ini. Nah, yang pertama itu ada struktur kredit. Memorandum ini dibuat sehubungan adanya pengajuan kredit modal usaha dengan fasilitas installment loan. Nah, yang kedua, tujuan pembiayaan. Fasilitas yang diajukan akan digunakan untuk pengadaan stok bahan dagangan berupa beragam peralatan dapur dan bahan masakan. Yang ketiga, yaitu sumber pembayaran kembali. Nah, di sini ada first payout. Nah, itu keuntungan dari catering Nyonya Yatno. Yang kedua, second payout. Likuidasi jaminan tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Kapasari, Pendukuhan, Gang 5, Nomor 5A, Kota Surabaya, Jawa Timur. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah latar belakang. Ibu Imratul yang sudah berusia 50 tahun sampai saat ini masih menekuni bisnis di bidang makanan, yakni catering Nyonya Yatno selama 25 tahun. Lokasi usaha catering Nyonya Yatno terletak di Jalan Kapasari, Pendukuhan, Gang 5, Nomor 5A, dan dikelola sepenuhnya oleh pemilik dengan dibantu oleh beberapa karyawan. Menurut informasi yang kami ketahui, calon debitur tidak mengerjakan bisnis sampingan lain. Dalam waktu dekat ini, diperkirakan omset penjualan makanan akan meningkat drastis karena masa pandemi akan berakhir. Untuk itu, calon debitur membutuhkan dana yang cukup banyak untuk memenuhi permintaan catering. Maka, pada memorandum kredit ini, calon debitur mengajukan fasilitas kredit installment loan dengan jenis kredit modal kerja. Struktur kredit yang diajukan adalah jenis kredit yaitu kredit modal usaha, fasilitas installment loan, plafon 400 juta rupiah, suku bunga 8%, biaya admin 300.000 rupiah, dan jangka waktu 24 bulan atau 2 tahun. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Cindy Pramtasari dengan NIM 2019-210735. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kualitatif. Yang pertama yaitu ada kepemilikan dan aspek manajemen. Catering Nyonya Yatno murni dimiliki oleh calon debitur dan dikelola sepenuhnya oleh Ibu Imro'atul Mukaromah dengan dibantu oleh 10 orang karyawan yang terdiri dari 1 orang di bagian juru masak, 4 orang di bagian asisten juru masak, 2 orang di bagian kurir, dan 1 orang di bagian admin. Pengelolaan bisnis yang digunakan masih menggunakan sistem manajemen sederhana yang sepenuhnya diawasi oleh calon debitur. Yang kedua ada aspek bisnis. Nah, persaingan bisnis catering di Indonesia, terutama di daerah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, sekarang ini sangat marak karena sudah banyak masyarakat yang beralih ke usaha makanan. Nah, catering Nyonya Yatno yang dimiliki oleh calon debitur telah lama berkecimpung di dunia makanan dan memiliki pelanggan tetap sehingga dapat bertahan menghadapi produk lain tersebut. Nah, bahan makanan yang dibuat oleh catering Nyonya Yatno ini memakai bahan yang berkualitas dan segar. Yang ketiga yaitu dari aspek pemasaran. Kegiatan pemasaran dari catering Nyonya Yatno adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu segmentasi dan penargetan. Pelanggan catering Nyonya Yatno bisa dari perorangan ataupun instansi. Nah, sebagian besar pelanggan berasal dari daerah sekitar Surabaya seperti Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto, serta Lamongan. Nah, untuk catering ini sementara hanya melayani pemesanan untuk sekitar wilayah Surabaya saja. Yang kedua yaitu ada produk. Nah, produk yang diperdagangkan jenis makanan dan menu khas Jawa Timur. Menurut calon debitur, alasan menjual makanan khas Jawa Timur karena lingkup penjualan yang hanya di sekitar Surabaya. Oleh karena itu, kita menyesuaikan lidah pelanggan sehingga tidak berisiko menyebabkan kerugian. Yang ketiga yaitu untuk harga jenis makanan tergantung pada jenis paket menu yang dipilih serta yang disediakan.
Nah, catering makanan yang dijual memiliki kisaran harga mulai dari 15.000 per menu hingga 250.000 per menu atau bisa custom. Yang keempat yaitu promosi. Strategi penjualan yang kita pakai adalah promosi yang dilakukan oleh catering Nyonya Yatno, yaitu dengan menggunakan platform media sosial, yaitu menggunakan Instagram dan WhatsApp. Di era digitalisasi ini, masyarakat akan lebih cenderung aktif menggunakan sosial media. Dengan hal itu, promosi catering makanan ini akan lebih cepat diterima dan informasi terkait pemesanan produk akan lebih efektif serta mempromosikan produknya dari mulut ke mulut. Yang kelima yaitu distribusi. Produk yang dijual oleh calon debitur diperoleh dari pasar dan supermarket serta agen terdekat di Surabaya. Distribusi produk ke pelanggan di Pulau Jawa dilakukan dengan menggunakan moda transportasi truk atau mobil pick-up. Untuk pemesanan sendiri bisa chat admin H-7 untuk pemesanan dalam jumlah banyak, sedangkan untuk pemesanan dalam jumlah sedikit bisa chat admin H-3 sebelum hari H berlangsung. Dan melakukan DP sebesar 50% dari total pembayaran. Hal ini dilakukan untuk menghindari hit and run dari pembeli. Dalam transaksi pembayarannya, catering Nyonya Yatno ini hanya menerima pembayaran secara tunai dan juga bisa melalui transfer bank yang memiliki tempo waktu sekitar 1 kali 24 jam atau sesuai kesepakatan awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Kunita Indraswari Putri dengan NIM 2019-210742. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek 7C. Yang pertama ada karakter. Catering Nyonya Yatno memberikan pelayanan yang dengan ramah sehingga memberikan kepuasan dan penilaian yang baik bagi pelanggan yang dapat menjadi nilai tambah bagi catering Nyonya Yatno. Karyawan catering Nyonya Yatno sangat cepat tanggap membalas semua pesanan pelanggan yang menghubungi melalui WhatsApp dengan langsung memberikan respon bersedia atau tidaknya pesanan makanan. Lalu yang kedua ada capacity. Ibu Imroatul selaku pemilik mampu mengelola usaha catering Nyonya Yatno karena Ibu Imroatul memiliki pengalaman yang lama dalam mengelola usahanya, yaitu sejak tahun 1995 yang berarti sudah mengelola selama 25 tahun. Yang ketiga ada kapital. Usaha catering Nyonya Yatno memiliki total aset sebesar Rp1.439.560.000. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah total aset melebihi nilai kredit yang akan diajukan sehingga dapat dikatakan kecil kemungkinan untuk terjadi kredit macet. Lalu yang keempat ada condition of economic. Catering Nyonya Yatno memiliki kondisi usaha yang berjalan dengan baik dan lancar, serta terus berkembang mengikuti perkembangan kuliner yang semakin bervariasi dari tahun ke tahun. Lalu selanjutnya ada kolateral. Catering Nyonya Yatno ingin mengembangkan bisnisnya lagi dengan agunan ini berupa tempat usaha beserta SHM yang berlokasi di Jalan Kapasari Pendukuhan Gang 5 nomor 5A Surabaya. Agunan ini jika ditaksir memiliki nilai jual sebesar 1 miliar rupiah. Hal ini dapat mengcover kredit yang akan diajukan. Lalu selanjutnya ada coverage of insurance. Catering Nyonya Yatno memberikan jaminan berupa tempat usaha yang dimiliki jika kredit yang diajukan mengalami resiko gagal bayar. Lalu yang terakhir ada constraint. Hambatan yang dialami catering Nyonya Yatno adalah pada saat pandemi seperti ini. Ketika pada saat pandemi COVID-19 ini, jarangnya orang-orang yang memesan makanan dikarenakan tidak diperbolehkannya mengadakan acara-acara yang mengundang banyak orang karena alasan protokol kesehatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan catering Nyonya Yatno periode 31 Desember 2021. Yaitu pada tahun 2021, kasnya sebesar Rp30.500.000 mengalami kenaikan 34% dari tahun sebelumnya. Lalu ada persediaan Rp40.060.000 mengalami kenaikan sebesar 23% dari tahun sebelumnya. Lalu sehingga total aset lancarnya Rp70.560.000 mengalami kenaikan sebesar 28% dari tahun sebelumnya. Lalu ada aset tetap yaitu bangunan, tanah, dan kendaraan. Bangunan tahun 2021 itu sebesar Rp600 juta, tanah sebesar Rp400 juta, dan kendaraan sebesar Rp360 juta, sehingga total aset tetapnya Rp1.360.000.
mengalami kenaikan 10% dari tahun sebelumnya. Lalu ada liabilitas, yaitu hutang gaji dan hutang usaha. Hutang gajinya sebesar 23 juta rupiah dan hutang usahanya tetap sebesar 400 juta rupiah. Sehingga total liabilitasnya 436 juta 500 ribu rupiah. Hanya mengalami kenaikan 1% dari tahun sebelumnya. Lalu ada ekuitas, yaitu modal, laba ditahan, dan laba periode berjalan. Modal tahun 2021 350 juta rupiah mengalami kenaikan 3% dari tahun sebelumnya. Lalu ada laba ditahan sebesar 250 juta rupiah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu 20% dari tahun sebelumnya. Lalu ada laba periode berjalan, yaitu sebesar 394,60 ribu rupiah mengalami kenaikan 24% dari tahun sebelumnya. Jadi total liabilitas dan ekuitasnya Catherine Nyonya-Yatno pada tahun 2021 sebesar 1.430 juta rupiah 560 ribu, mengalami kenaikan sebesar 11% dari tahun sebelumnya. Baik, yang selanjutnya yaitu analisa kualitatif. Nah, di sini ada laporan laba rugi Catherine Nyonya-Yatno untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021. Yang pertama ada penjualan, yaitu sebesar 840 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu harga pokok penjualan sebesar 300 juta rupiah. Nah, penjualan ini mengalami pertumbuhan sebanyak 120% dan harga pokok penjualan mengalami pertumbuhan 109%. Jadi didapatkan laba kotor yang didapatkan dari penjualan dikurangi HPP yaitu 540 juta rupiah. Dan ini mengalami pertumbuhan sebanyak 127%. Yang selanjutnya yaitu ada beban operasional. Di sini terdiri dari biaya gaji sebesar 100.800.000 rupiah. Lalu ada biaya telepon dan listrik sebanyak 20 juta. Selanjutnya yaitu biaya transportasi dan BBM sebanyak 2 juta rupiah. Lalu biaya ATK sebanyak 400.000, biaya iklan sebanyak 2 juta rupiah. Nah, di sini didapatkan total beban operasional sebanyak 125.200.000 rupiah. Di sini ini mengalami pertumbuhan sebanyak 115%. Jadi didapatkan laba operasi yang didapatkan dari laba kotor dikurangi total beban operasional sehingga didapatkan 414.800.000 rupiah. Nah, lalu ada pajak 5% yaitu 20.740.000 rupiah sehingga didapatkan laba bersih sebesar 394.060.000 rupiah. Hal ini mengalami pertumbuhan 131%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dalam periode tertentu. Berikut adalah rasio keuangan dari Catherine Nyonya-Yatno. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas terdapat dua, yaitu current ratio dan quick ratio. Nah, untuk current ratio pada tahun 2020 sebesar 12%, sedangkan untuk 2021 sebesar 16% dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4%. Sedangkan untuk quick ratio dari Catherine Nyonya-Yatno yaitu untuk tahun 2020 sebesar 5% dan pada tahun 2021 sebesar 7% dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2%. Selanjutnya yaitu ada rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas itu terdapat ada dua, yaitu debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Untuk debt to asset ratio pada tahun 2020 sebesar 34% dan untuk tahun 2021 sebesar 31% dengan tingkat pertumbuhan minus 3%. Nah, selanjutnya yaitu ada debt to equity ratio. Nah, untuk periode tahun 2020 itu sebesar 51% dan untuk periode 2021 40% sehingga mengalami penurunan pertumbuhan sebesar
minus 7%. Nah, selanjutnya yaitu ada rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas itu ada 3. Yang pertama ada return on asset. Nah, pada periode 2020 mengalami kenaikan, yaitu 24% pada 2020 dan 28% pada 2021, sehingga mengalami pertumbuhan sebesar 4%. Nah, selanjutnya ada return on equity. Untuk periode 2020 sebesar 36% dan untuk 2021 sebesar 40%. Artinya untuk pertumbuhan dari rasionya itu naik 4%. Nah, selanjutnya yaitu ada net profit margin. Untuk periode 2020 sebesar 43% dan untuk 2021 sebanyak 47% dengan jumlah kenaikan sebesar 4% pertumbuhannya. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis kebutuhan modal kerja. Periode terikatnya modal kerja yaitu 31 hari. Total pengeluaran tiap hari yaitu Rp1.400.000. Modal kerja yang dibutuhkan yaitu Rp30.250.000. Modal kerja yang tersedia yaitu Rp17.000.000. Lalu laba bersih sebelum pajak yaitu Rp414.800.000. Jadi kebutuhan modal sebenarnya yaitu Rp463.450.000. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa calon debitur masih kekurangan modal kerja sebesar Rp463.450.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa jaminan. Nah, jaminan yang dipakai pada Catering Nyonya Yatno yaitu tempat usaha beserta sertifikat hak milik sebesar 1 miliar. Nah, selanjutnya ada analisa risiko. Nah, yang pertama ada aspek kepemilikan. Dari segi kepemilikan tidak ada risiko karena usaha murni dimiliki oleh calon debitur dan dikelola secara langsung oleh Ibu Imro'atul. Nah, yang kedua yaitu ada aspek bisnis. Nah, dari segi bisnis, usaha catering masih cukup menguntungkan karena catering merupakan usaha yang banyak peminatnya. Kompetitor di bidang usaha cukup banyak, namun dengan pengalaman yang dimiliki oleh calon debitur, usaha catering Nyonya Yatno tetap dapat berjalan dan memiliki pelanggan yang loyal. Ada rekomendasi untuk Catering Nyonya Yatno. Yang pertama ada nama calon debitur tidak terdaftar di daftar hitam Bank Indonesia atau DHBI dan daftar kredit macet Bank Indonesia yaitu DKMBI. Lalu usaha berjalan baik dan menguntungkan. Jaminan sangat baik dan mengcover seluruh pinjaman. Dan yang terakhir, karakter calon debitur sangat baik dan terbuka, sedangkan karakter istri calon debitur kurang kooperatif dalam memberikan informasi usahanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.